Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita bisa menguji coba penggunaan aplikasi Zoom untuk latihan membaca, kemudian menerjemahkan, dan juga mengi'rab kitab. Ya, Anda minta kepada para peserta untuk mematikan dulu mic-nya. Nanti insya Allah ada beberapa orang yang akan Anda tunjuk untuk membaca kitab, kemudian nanti akan Anda koreksi, ya, seperti itu. Baik, mungkin sekarang Anda akan bagikan dulu kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, yaitu Al-Usul As-Salasah. Nah, kita bagikan dulu di sini. Kitab Al-Usul As-Salasah. Ya, sekarang sudah tampil di layar kita ya. Kitab Al-Usul As-Salasah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, ini adalah halaman pertama dari kitab ini. Mungkin sekarang saya akan mengaktifkan salah satu peserta ya, agar bisa berinteraksi. Mungkin sini saya lihat ya ada beberapa orang. Mungkin kita akan sapa di sini ada mohon maaf yang bagi yang baru hadir tolong dimatikan dulu ya semua audionya. Ya. Baik, saya akan coba menyapa di sini ada mana yang Ikhwan yang Anda kenal siapa sini ya? Mungkin kita panggil ada Alif di sini ya. Coba kita aktifkan, tapi ini nggak ada audionya ya. Alif mungkin diaktifkan audionya. Nah. Ya, Alif. Silakan dinyalakan audionya dulu, Alif. Atau mungkin yang sudah siap aja ya. Di sini ada Pak Ako ya. Ya, silakan Pak Ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol antum baca paragraf pertama. Silakan. Dari judulnya. Al-Usulu As-Salasatu dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu i'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'limu arba'i masail. Ya, segitu dulu. Enggak, yakfi. Terjemahin dulu. Baik. Al-Usul Salasah, pokok yang tiga dari Imam Muhammad Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Islam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu sesungguhnya wajib alaina atas kita ta'lamu mempelajari arba'i masail, empat ini masdar dari ta'lam ya, jadi ta'allumu ya, ta'allumu mempelajari ta'allumu arba'i masail,
mempelajari 4 perkara atau 4 masalah. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, sekarang antum i'rab ya. Al-usulu apa i'rabnya? Mubtada, Apa? mubtada. Al-usul marfu Mubtada marfu. atau bentar. Dia kalau antum bilang ini mubtada, khobarnya mana? Lain, khobar. Ada Hah? mubtada yang di khobar, ada mubtada yang di Hasan ya, antum perhatikan bahwa kalau ada judul kitab atau judul bab, maka dia adalah khobar ya. aman. Khobar dari mubtada yang dibuang ya. Nah, jadi al-usulu khobar. Ya, jadi al-usul ini adalah khobar. Baik, salah satu sebagai apa? Naat. Nah, mana? Al-usul. Ayo, nah, salah satu naat betul. Kemudian lil imami majrur. Ya, lamnya harfu jarin, al imaminya majrurun bil lami. Nah, kemudian Muhammadin itu badal. Badal dari Imam. Ahsan ya. Jadi untuk imam, siapa yang nama imam ini? Imam Muhammad. Maka Muhammad adalah badal dari imam. Nah, mumtaz. Ibni Ini badal juga. Ahsan. Karena ini kan untuk imam, namanya Muhammad. Siapa Muhammad? Anaknya Abdul Wahab. Maka ibni adalah badal juga dari Muhammad. Ya, ahsan. Ibni badal. Kemudian Abdi. Abdi jadi apa? Jadi anaknya Abdul Wahab. Dari terjemah seperti ini apa ini namanya? Ahsan ya. Ini namanya mudhaf ilai. Mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Lanjut Al-Wahabi. Wahabi. Al-Wahabi. Nah, mumtaz. Ya, ini mudah pilih juga. Baik. Kemudian rahimahullahu. Jadi apa dia? Khobar bukan, Ustaz? Rahimahullahu. Badal. Badalnya sebentar, ini sepertinya terlalu banyak yang aktifin mic ya. Kita aktifkan dulu, nonaktifkan dulu mic-nya. Ya, sebentar ya, Pak Ako lagi yang aktifin. Ya, silakan Pak Ako lanjutkan. Rahimahullahu. Badal, Ustaz. Emang bisa fiil seperti jadi badal. Ini kan rahimah itu fiil madi ya, ingat ya, rahimah. Itu fiil madi ya. Rahimah. Ini kan asalnya kayak gini kan rahimah kan? Nah, rahimah itu fiil madi. Kemudian haknya apa itu namanya? Mudhaf ilaih atau maf'ul. Nah, jadi kan rahimahullah artinya apa? Semoga Allah merahmatinya. Iya, merahmati. Kan nyanya di sini sebagai maf'ul bi ya, ahsan ya. Hanya maf'ul bi, Allahunya fa'il. Ahsan ya. Kenapa di sini bisa fa'ilnya dibelakangkan, maf'ul bi-nya dikedepankan? Kenapa begitu? Kan biasanya kan kalimat itu fi'il, fa'il, maf'ul bi. Tapi ini kenapa fa'ilnya di belakang, maf'ul bi-nya duluan? Ini kan urutannya berarti rahimahullah itu rahimah fil madi, haknya sebagai maf'ul bi, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Karena fi'ilnya bersama dengan dhamir. Iya, jadi gini ya. Hukum asalnya urutan kalimat bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul bi. Tapi ini ada rincian ya. Kalau ya, jadi rinciannya tergantung apakah fa'ilnya zahir atau domir. Begitu maf'ul bi-nya zahir atau domir. Dalam kalimat ini rahimahullah, maf'ul bi-nya domir, sedangkan fa'ilnya zahir. Sehingga mau nggak mau, kalau maf'ul bi-nya domir, fa'ilnya zahir, maf'ul bi-nya dikedepankan. Sehingga menjadi rahimahullahu. Baik, nah, tes. Lanjut. I'lam. Atau mungkin ganti yang lain ya.
Ya, nah. ganti yang lain. Ya, jazakallah khairan ya, Pak Akko. Baik. Oh, iya, Ustaz. Kita ganti yang lain. Di sini mungkin sekarang ibu-ibu ya, perwakilan ibu-ibu. Oh, enggak. Ini ada ibu, siapa ini? Ini enggak kelihatan. Kan sudah dicoret ini. Afwan, yang lain tolong dimatikan dulu mic-nya. Jadi biar Anda yang pilih, supaya nggak ada interferensi ya. Coba ada yang Anda kenal nggak di sini? Ya, akhwat, di sini ada Khadijah ya, Ibu Khadijah. Ya, tafadhali Ibu Khadijah. Assalamualaikum. Ibu Khadijah? Oh, sepertinya tidak menjawab ya. Tayyib. Kalau gitu coba di sini yang mungkin ini siapa? Nih, oh Bu Desi ini, Bu Desi Indah ya. Ibu Desi Indah. Ya, Ustadz. Ya, tafadhali Bu Desi, kita lanjutkan ya. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ayo, i'rab, i'lam. I'lab fil amar. Iya, failnya mana? I'lam fil amar, fa'ilnya domir mustatir anta. Naam, mumtaz. Eh, Rahimakallahu. Rahimakallahu, rahimanya itu fil madi. Mabni Mumtaz. atas fathah. Kanya itu Aywa, sebagai mumtaz. maf'ul bih. Domir muttasil. Aywan, muttasil. Allahu. Allahunya sebagai fa'il. Kenapa Mumtaz. kenapa maf'ul bihnya itu didepankan? Karena merupakan domir ya. Domir muttasil Ahsanti ya. Nah, mumtaz, ya betul. Annahu huruf taukid. Ya, anna itu kalau kita i'rab, anna harfu taukidin wa nasbin. Oke, dan menasobkan isim. Ya. Nah, Jadi di kalau sini, kita mau i'rab panjang, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, kayak gitu. oh iya Ustaz, syukran. Annahu hunya sebagai khobar anna. Kalau itu khobar, isimnya mana? Isimnya Coba lihat dari maknanya. Sesungguhnya wajib atas kita. Berarti nyanya ini sebagai isim atau sebagai khobar? berarti annahu hunya sebagai domir muttasil sebagai isim anna. Ahsanti ya. Jadi ini walhau domirun muttasilun minal dhammi fi mahalli nasbin ismu anna. Nah. Yajhabu sebagai khobar anna. Yajibu. Yajibu. Afwan. Kita nggak bisa langsung bilang khobar anna, Bu. Jadi kalau mau i'rab kayak gini, di i'rab dulu yajibu itu apa? Oh, yajibu fi'il mudhari. Nah. Domir mustatirnya domir mustatir huwa. Ibu nyari fa'il. Fa'ilnya ada tuh di belakang, iya nggak? Fa'ilnya Ta'alumu. Oh ya, ta'alumu. Nah, mumtaz. Jadi Ta'alumu fa'il. bisa dicari di mustatir ya. Ya, yajibu fi'il mudhari marfu alaina. Marfu alaina jar majrur, alainya itu jar, nanya itu domir muttasil fi mahali isi majrur. Yang mana sukun fi mahalli jari majrurun bi ala ya. Baik, ta'allumu sebagai sebagai fa'il dari yajibu. Nah, jadi ta'allumu adalah fa'il. Fa'il. Nah, yajibu alaina ta'allumu. Nah, ini jumlah namanya ya. Jumlah fi'liyah fi mahali khobar anna. Gimana ngomongnya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobaru anna, kayak gitu. Ya. Gimana, Ustaz? Udah apa belum cara ngirap seperti itu? Udah sih Ustaz, tapi kalau kayak gini grogi harus ditulis. Oh, taib, masalah. Pakai bahasa Indonesia aja. Taib. Jadi harusnya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobaru anna, kayak gitu. Taib, lanjut aja. Arba'i sekarang. Arba'i. Nah, ini Ustadz Arba'i afwan bingung kedudukannya karena ini sebagai khobar. Khobarnya khobar jumlah. Nah, Arba'i ini dia cara gampangnya begini. Arba'i kan berarti majrur ya? Majrur. Nah, majrur itu kan setahu ana cuma dua ya. Kan? Kalau nggak mudhof ilai
kalau Ya, nggak dia sebagai majrur. mudhof ilaih atau dia sebagai isim majrur. Nah, sedangkan di sini kalau dia sebagai mudhof ilaih, mudhofnya itu berarti dari Ta'lumu kan? ta'alumu. Oh, berarti dari fa'ilnya yang tadi ya. Berarti Iya, belum jadi selesai dong tuh kalimatnya. belum selesai memang kan wajib Oke. kita mempelajari apa? Mempelajari 4 masalah. Nah, berarti Ya. sebenarnya belum lengkap ya gitu. Oke, berarti arba'i mudhof ilaih dari fa'il ta'alumu. Ya, dari ta'lumu ya. Namun dia juga sebagai mudhof dari Masail. masailah. Ya, pertanyaannya kok masailah enggak masaili, Bu? Kan katanya ini Karena majrur. dia IGM, dia termasuk jama bukan dia termasuk sigot muntahul jumu, termasuk Sigot IGM. muntahal ya. Sigot Muntahal. muntahal jumu. Nah, mumtaz. Coba ngirapnya Dia, gimana? dia sebagai Arba'i majrur, mudhofun, arba'i dia mudhofun, mudhofun, masailah, masailah sebagai mudhofun IGM, ilaihi, mudhofin ilaihi, dia majrur atas majrurun, fathah. wa matu jarihi fathatun. Ya, caranya seperti ini, Bu ya. Jadi arba'i mudhofun, masailah mudhofun ilaihi majrurun, wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu alismul ladzi la yansarifu. Kayak gitu. Jadi dia mudhof ilaihi dijarkan tanda jarnya fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Sebagai ganti Karena dari IGM. kasroh. Ya, Kasroh, karena dia iya. adalah isim ghairu munsharif. Mumtaz. Baik. Cukup, Bu ya? Alhamdulillah, Sekarang gantian. Ustaz. Ya, Padahal tadi jazakillah doanya khairan. nggak dapat. Wah, iya kan? Baik. Barakallahu fiik. Nah, baik. Selanjutnya coba kita akan coba sapa peserta yang lain ya. Di sini mungkin kayak Ikhwan lagi ya, biar adil ya. Ikhwan akhwat. Di sini Ikhwan ada Pak Dafan Pramudia ya. Kita sapa Pak Dafan. Ya, Assalamualaikum Pak Dafan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Dafan udah pernah belajar I'rab kan sebelumnya? Oh, belum, Pak. Oh, belum. Ini baru pertama kali. Iya, betul. Mau nyoba nggak? Waduh, Pak. Saya nyimak aja deh. Oh, nyimak aja. Baik. Barakallahu fiik. Barakallah. Ya, baik. Mungkin sini ada Abdul Fatih nih. Taib, Abdul Fatih. Kita unmute dulu. Kok nggak mau ya? Taib, mungkin yang lain. Di sini ada, tadi Pak Alif ya. Sekarang coba Pak Alif ya, kita aktifkan lagi. Pak Alif, kok nggak mau juga ya? Taib, mungkin kita ganti yang lain yang kira-kira kayaknya kalau dilihat-lihat berarti yang ada foto profilnya udah lama pakai ini. Budian aja ya. Ini ada Budian Ummu Aisyah ini. Ya, ahlan Budian. Ya, halo. Budian. Ini kenapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ini Budian ya? Saya nyimak dulu Ustadz, baru bergabung soalnya. Tapi nanti udah pernah belajar ini kan, I'rab? Ya sudah. Nggak apa-apa, dicoba aja, ayo. Sekarang lagi baca Al-Ula, lanjutkan. Ini, silakan baca di layar, Al-Ula al-ilmu. Silakan, tafadhali. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Bil adillati. Bil adillati. Ya, terjemahin dulu. Ilmu dan dia adalah ma'rifat kepada Allah dan Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu apa? Mengenal. Ya, yaitu mengenal Allah dan Mengenal Allah dan mengenal nabinya. nah, Dan mengenal agama Islam dengan adillah nih apa ya? dengan dalil-dalil. Adillah itu jamak dari dalil ya. Nah. Oh, ini kalau dimiringin jadi begini ya. Bentar. Baik. Nah, ya, ayo. Sekarang i'rab ya. Al-ula sebagai apa? Mubtada. Ahsan ya. Gimana ngirab mubtada kalau akhirnya ada alif kayak begini? Ana kurang hafal, Ustaz.
Jadi anajari ya. Jadi kita katakan al-ula mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min duriha at-ta'azzuru. Kayak gitu ya. Jadi itu cara ngirab panjangnya. Tapi kalau baru pemula sih nggak apa-apa, bilang aja al-ula ini sebagai mubtada. Baik. Kemudian al-ilmu sebagai apa? Khobarnya. Ahsan, al-ilmu sebagai khobarnya. Baik. Iya. Kemudian wa huwa ma'rifatullahi. Silakan i'rab. Wawunya apa? Ma'rifatullahi, wawunya huruf ataf, Naam. Wawu huruf ataf, betul. mabni, Nah. Kemudian huwanya sebagai huwa mubtada, ahsan ya, huwanya sebagai mubtada. Nah, terus ma'rifatullah, khobar sebagai mudhof ahsan. juga. Ma'rifat sebagai khobar, sebagai Mudhof. mudhof. Nah, Allahi Mudhofun ilaih. ahsan ya, lafzul jalalah mudhafun ilaih. Baik. Lanjut. Wa ma'rifatu nabihi, wawunya mudhofun ilaih, ma'rifatullahi ini khobar. Ini lagi mana sih? Wa ma'rifatun nabihi atau yang mana? Wa ma'rifatu nabihi. Wawunya kan huruf ataf. Huruf ataf. Ma'rifatunya apa? Mubtada sanikah. Oh, kalau ini mubtada, khobarnya mana? Coba dipahami kalimatnya. Yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu adalah mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Berarti kan ini ada keterkaitannya antara satu frase. Berarti ini wawunya apa namanya? Atof kan? Huruf ataf. Berarti ma'rifat itu namanya apa? Ma'tuf ya? Jadi ma'rifatu ini ma'tuf. Ma'tuf kemana dia? Ma'tuf kepada khobar. Ma'tufun ala ma'rifatu yang pertama tuh. Jadi dia ma'tufnya ke situ. Ya. Jadi kalau kita mau i'rab panjang, kalau harfu atfin ma'rifatu ma'tufun ala ma'rifatullah marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, lanjut. Nabiyhi. Nabiyhi jadi apa? Nabi ilaih. Nabi mudhaf ilaih ahsanti. Kemudian haknya Masuk mudhaf juga dari Nabi ya. Jadi Nabi mudhaf ilaih dari ma'rifatu, kemudian hak yang nempel sama Nabi juga mudhaf ilaih kepada Nabi. Tazah. Wa ma'rifatu. Wa ma'rifatu. Islam. Wawunya huruf ataf. Nah. Ma'rifatunya Mudhafun ilaih, mudhaf lagi. Kok mudhaf lagi sih? Ingat, mudhaf itu bukan i'rab ya. Mudhaf itu hanya alasan adanya mudhaf ilaih. Mudhaf pasti punya i'rab sendiri. Nah, kalau di sini ma'rifatu sama kayak tadi ya, ma'tuf ya. Jadi ma'rifatu ma'tuf ke ma'rifatullah yang pertama. Nah, seperti itu. Baik, di ini ya. Iya, ini selain Bu Desi, Bu siapa ini Bu? Bu Dini ya? Kayaknya ada yang online juga ya. Satu-satu ya, mudhaf ilaih betul. Al-Islami. Al-Islami sama ya, mudhaf ilaih juga. Ya. Kemudian bil adillah. Bil adillah. Al-bawah harfu jarin. Al-adillah. Majrur. Majrurun bil ba' ya wala matu jarihi kasratun dhahiratun fi akhiri. Baik, jazakallahu khairan biya barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, ya sekarang kita ganti yang lain ya. Kita ganti yang lain. Baik. Selanjutnya kita ganti, di sini ada yang ikhwan ya. Ini ada Pak Adi Wirawan ya. Anda aktifkan dulu. Silakan Pak Adi Wirawan. Ahlan wa sahlan. Halo? Pak Adi? Ya. Halo. Ya, halo Ya, Pak Adi. Sudah jelas, alhamdulillah. Ya, Siapa saya? Lihat dilihat layarnya. Yang ke baris berapa ini Ustaz? Sekarang asaniyatu. Asaniyatu ya. Ntar afwan dulu. Ini malah kegeser-geser. Sebentar. Ini geser kemana sih kalau ini? Kok
ini jadi 9. Oh, sebentar. Oh ya, 6. Ya, antum sekarang baca as-saniyatu dan seterusnya. As-saniyatu yang kedua, al-amalu bih, beramal kepadanya. Nah, langsung kemudian, di-i'rab atau gimana Ustaz? antum baca dulu sampai ini bilang stop ya. As-saniyatu. As-saniyatu al-amalu bih. As-saniyatu yang kedua, beramal kepadanya. As-salisatu yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berdakwah kepadanya. Ar-rabi'atu yang keempat, as-sabru, bersabar ala atas ada fi. Ada itu apa ya? Ada itu apa? Ayo. Gimana? Ya, al-ada artinya apa? Bersabar atas ujian ya atau cobaan. Atas ujian kepadanya. Ya di dalamnya. Nah. Ayo di i'rab. As-san itu jadi apa? As-saniyatu mubtada. Ahsan. Al-amalu sebagai khobar bi harfu jar. Ya, harfu jarin al-hau. Al-hau. Bisa i'rab panjang nggak? Coba dipanjangin. Bihi al-bau harfu jarin. Al-amalu khobarun marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun ala akhirih. Mumtaz. Bihi. Bi al-ba'u harfu jarin mabniyun alal kasri. Al-ha'u dhamir muttasilun mabniyun alal kasri. Nah. Fi mahali jarin majrurun bil ba'i. Nah, baik. As-salisatu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun ala akhirih. Ad-da'watu khobar lil mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Ilaihi ila harfun jarin mabniyun ala sukuni. Harfu jarin. Nggak boleh bilang harfun jarin karena dia mudhaf ilaih ya. Harfu jarin mabniyun ala sukuni. Al-ha'u dhamir muttasilun mabniyun ala kasri. Fi mahali jarin. Majrur. Ar-rabi'atu yang keempat, ar-rabi'atu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun ala akhirih. As-sabru khobarun lil mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun ala akhirih. Ala harfu jarin mabdiyun ala sukuni. Al-adza ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun fathatun muqaddarah. Kasratun muqaddarun ala ya benar-benar. Kalau jadi kasratun muqaddarun ala alifi mana amin duhuriha at-ta'zuru. Nah, fi harfu jarin mabniyun alal kasri. Al-ha'u dhamir muttasilun mabniyun alal kasri fi mahali jarin. Mumtaz, baik. Ya, cukup ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Pak. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, selanjutnya sekarang ibu-ibu lagi ya. Ini udah Bapak, sekarang ibu-ibu lagi. Sekarang kita akan aktifkan di sini ada Ummu Abdur Razzaq ya. Mana Ummu Abdur Razzaq? Ya, ahlan wassalan Ummu Abdur Razzaq ya. Belum connect ya. Setelah mungkin tunggu beberapa saat. Ummu Abdur Razzaq. Tapi nggak bisa juga ya. Tapi mungkin yang lain. Di sini ada Anissa Dini ya. Kita aktifkan dulu Anissa Dini. Ya, ahlan.
Ibu Anissa. Silakan Bu Anissa, sudah aktif? Halo? Taib, ya. Karena nggak respon, kita ganti. Kita ganti di sini ada Ibu Arina Naila, ya. Arina Naila, kita aktifkan. Arina Naila. Taib, ahlan wa sahlan, Iya. Bu Arina. Ahlan, Taib, ahlan Ustaz. taib. Kita lanjutkan ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Silakan. Wad-dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Dan dalil sesuai ucapan Allah, firman Allah Ini Ta'ala. kan mubtada khobar ya. Gimana terjemahannya biar bagus? Dan dalilnya adalah ucapan atau firman Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terus di-i'rab ya Ustaz. Ya, ayo i'rab sekarang. Wa dalilu wa harful ibtida Ustaz. Boleh harful ibtida ya atau istinaf sama ya. Taib, lanjut. Mabniyun 'alal fathi. Taib, ad-dalilu. Ad-dalilu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Naam. Qawlu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Naam, wal ha'u mudhafun ilaihi mabniyun 'alal dhammi fi mahalli jarrin li'annahu mudhafun ilaihi. Naam, tes. Ta'ala man fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Ta'ala itu fi'il madhi ya. Oh iya ya. Ta'ala fi'il madhi mabniyun. Kalau fi'il madhi mah bahasa Indonesia. Kalau ngira fi'lun. Oh iya, maaf. Ya, fi'lun Ta'ala madhi. fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Terus apa itu? Mamnun ala fathin muqaddarin alal alifi, begitu caranya. Alal fathi muqaddarin alal alifi. Dulu kalau ibu pakai al, mamnun ala fathi al muqaddari alal alifi. Makanya kalau ngirab sebetulnya bagusannya pakai nakiro aja. Jadi kita katakan ta'ala fi'lun madin mamnun ala fathin mamnun ala fathin muqaddarin alal alifi. Alal alifi. Nah, mumtaz. Nah, kan kalau kita ketemu fi'il, kita cari fa'ilnya ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilun dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu gitu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu Allah. Iya. Kalau mau lengkap gini Bu ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu 'alallahi, ya gitu. Ya, baik, Bapak. Sebenarnya kalau ngirab itu sekali hafal kan sama aja semuanya, kayak gitu. Baik, lanjut. Bismi. Bismi al-ba'u harfu jarin mabniun 'alal kasri. Bismi. Ismun majrurun Bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Naam. Allahi jadi wa huwa mudhafun. Mumtaz. Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Sebentar Bu, sebagai bentuk adab kita kepada lafzul jalalah Allah, kalau ngirab lafaz Allah itu lafzul jalalati mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa na'tun. Wa huwa man'utun. Tapi kalau man'ut nggak usah disebut wa huwa man'ut sih. Oh, nggak usah. Karena memang nggak perlu ya. Kalau mudhaf kan memang perlu. Mudhafir kan butuh adanya mudhaf karena dia terhubung. Nggak usah. Oh iya. Baik, sekarang ar-Rahmani. Ar-Rahmani na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kalau na'tun harus disebut man'utnya yang mana? Jadi na'tun lillahi kayak gitu. Man'utun lillahi. Bukan man'utun. Ar-Rahmani na'tun lillahi. Na'tun lillahi majrurun. Majrurun. Jarrihi
kasrotun zahiratun fi akhirih. Nah, ar-rahimi. Ar-rahimi man'utun bi na'tun. Oh iya, maaf. Na'tun bi ar-rahmani. Enggak, dia tetap na'at ke Allah juga. Ke Allah ya. Iya, jadi na'tun lillahi juga. Oh iya iya. Na'tun lillahi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, mumtaz. Baik. Sekarang wal asri. Wal asri al-wawu harful ibtida mabniun ini bukan wawu ibtida. Harful qasam. Harful qasam, benar. Ustaz. Ahsanti ya. Ya. Ya, harful qasam. Harful qasam mabniun ala fathi. Kemudian al-asri majrurun bi wawil qasami. Bi wawil qasami wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, mumtaz. Innal insana. Innal insan. Enggak usah diterjemah dulu, Pak Ustaz. Enggak usah ya. Ini insya Allah semuanya udah tahu terjemahnya, nggak apa-apa. Ya, inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, mumtaz. Al-insana. Al-insana ismu inna wa alamatu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, jadi lafi. Iya benar. Betul, lafi. Ini namanya lam taukid. Ya, lam taukid ya, Ustaz. Iya, kan sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya. Iya. Lam taukid mabniun alal fathi. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni. Khusrin majrurun bifi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Iya, selesai belum, Bu? Wa jumlatu lafi dulu, kalau wal jumlatu itu kalau dia bukan. untuk Sibhul mubtada jumlah sama fi'il fa'il. Kalau ini namanya, kalau ini kan dia majrur, kita katakan al jaru wal majruru. Oh iya. Al jaru wal majruru muta'alliqani. Ibu tahu yang panjangnya enggak? Enggak tahu. Saya ajarin ya. Jadi kalau ini kan kalimatnya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Berarti kan kalimat lafi khusrin jadi khobarnya ina kan? Iya. Maka kita katakan al jaru wal majruru muta'alliqani bimahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khobaru inna. Itu cara panjangnya. Kalau cara pendeknya bilang aja al jaru wal majruru fi mahalli raf'in khobaru inna. Kayak gitu. Aduh, yang pendek aja ya, Ustaz. Baik, silakan. Tafadhali. Jaru majruru fi mahalli raf'in khobaru. Fi mahalli raf'in khobaru inna. Nah, mumtaz. Baik, lanjut. Illa. Ya, boleh. Illa ini harful istisna. Ahsanti. Betul. Ya, betul. Harful istisna mabniun alal fathi. Iya, kalau kayak gini menilai sukun ya. Salah. Oh iya, mabniun ala sukuni. Nah, alladzina mustasna. Ya, tar dulu. Alladzina ini kan mabni. Kalau mabni itu disebut dulu dia jenisnya apa? Kan dia isim mausul ya. Jadi alladzina ismun mausulun. Ismun mausulun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Mahalli nasbin wa huwa mustasna. Ya, fi mahalli nasbin mustasna kayak gitu. Mustasna. Baik, amanu fi'lun madin. Nah, mabniun ala fi'lun madin mabniun ala dhammi ya. Apa ya, Pak Ustaz? Kan huruf terakhiran nun ya? Kan amanu berarti mabniun ala dhammi. Oh, terus yang pengaruh alifnya itu gimana, Pak Ustaz? Pengaruh yang alif yang mana? Wawu alif. Enggak. Oh, itu nanti dia sebagai fa'ilnya. Setelah ini. Jadi kita katakan kan gini, fi'il madi itu selain amana dan amanat ya, selain yang huwa sama ya, dia udah punya fa'il.
Iya. Misalnya kataba nih. Oh. Kata bata alif fa'ilnya, kata bu waw fa'ilnya, kata bena nun fa'ilnya, kata ta kata tu udah ada fa'ilnya. Nah, amanu sama, amanu udah ada fa'il yang mana fa'ilnya? Wow. Jadi kita katakan wal waw ya iya, dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu kayak gitu. Oh iya iya, itu saya belum lancar tuh Pak Ustaz. Ya nggak masalah, tapi ini udah bagus. Lanjut tuh wa'amilu, sama ya wa'amilu ya. Wa'amilu wawu Harfu atuf. atfin. Ya, al-wawu harfu atfin. Ya, mabniun 'alal fathi. Amilu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi. Wa fa'iluhu wal wawu dan gitu. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun. Ya, muttasilun ya. Betul, kan dia nyambung kan? Ya. Ya, sukun fi mahalli raf'in. Fa'iluhu. Oh ya, fi mahalli raf'in fa'iluhu. Fa'iluhu. Thayyib. As-salihati. As-salihati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu. Mana boleh maf'ul bih kasrah zahirah. Salah. Kasrah zahirah mah majrur kan kalau masuk. Iya. Kasratun niyabatan anil fathi li'annahu jam'un muannas anil fathati li'annahu jam'un muannas salim. Jam'un muannasin salim. Li'annahu ingat, ini jangan sampai salah tanwinnya ya. Harusnya benar li'annahu jam'u muannasin salimun. Oh, li'annahu jam. Oh, itu anunya ke jam'u ya? Iya, dia mudhaf soalnya. Jam'u muannasin salimun. Nah. Ya. Wa harfu atfin mabniun 'alal fathi. Tawasaw fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Nah. Iya, Pak Ustaz. Ya. Betul. Ya. Wal wawu dhamirun muttasilun sama kayak tadi. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'iluhu. Ya. Bi al-ba'u harfu jarrin. Ya. Harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Al-haqqi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Taib. Atau sabri ini ngulang ya. Ngulang yang tadi jadi nggak usah diulang lagi. Taib. Ada pertanyaan nggak, Bu? Ada pertanyaan nggak? Yang tadi boleh nggak Pak Ustadz yang lafi khusrin yang versi panjangnya diulang lagi Pak Ustadz? Taib. Jadi kan kalimatnya kan innal insana lafi khusrin ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Berarti kan keseluruhan kalimat lafi khusrin ya jadi khobarnya ya. Kita katakan al-jaru wal majruru muta'alliqani bimahdhufin. Taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabaru inna. Ini artinya jar dan majrurnya muta'alliqani, keduanya berkaitan. Berkaitan dengan apa? Bimahdufin, dengan sesuatu yang dibuang. Takdirnya adalah huwa, ya. Takdirnya adalah kain, ya. Fi mahalli raf'in khabarun, di dalam keadaan kedudukan rofa sebagai khobarnya inna. Jadi yang namanya khobar ghairu mufrad itu dia ada takdir kain. Supaya lebih mudah. Ini aneh bahas khusus ya. Aneh sebentar whiteboard ya. Misalnya kita menulis kalimat Zaidun ya. Misalnya kita tulis kalimat Zaidun fil baiti. Ini apa artinya? Zaid di rumah. Kita ketika menerjemahkan Zaidun fil baiti pasti kan terjemah gimana? Zaid itu. Zaid di rumah itu maksudnya Zaid ada di rumah kan? Iya, ada di rumah. Iya. Zaid ada kata ada nggak? Iya nggak? Iya. Kalimat dari
Zaidun fil baiti artinya Zaid ada di rumah. Gitu kan? Iya. Nah, jadi dalam bahasa pun kayak gitu. Zaidun fil baiti itu maknanya adalah Zaidun kainun fil baiti. Itu maksudnya. Zaidun kainun fil baiti. Zaid mubtada, kain khobarnya. Fil baiti jar majrur. Itu maksud dari kain. Jadi asalnya kalimat Zaidun fil baiti adalah Zaidun kainun fil baiti. Zaid ada di rumah. Paham sampai sini, Bu? Iya, paham, Ustaz. Ya, jadi kayak gitu. Jadi maksud dari al-jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabaru inna yang tadi itu maksudnya dalam kalimat innal insana lafi khusrin itu asalnya adalah innal insana ya kainun ya la kainun fil khusri begitu. Jadi ada kainnya. Gitu. Iya. Kan terjemahnya juga kan sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian gitu kan? Lihat. Iya. Terjemah-terjemah dari surat Al-Asr pasti sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maka kata berada ini adalah terjemah dari kata kain. Sebetulnya selain kain ada lagi yang mirip dengan kain, namanya istaqarra ya. Jadi selain kain ada yang namanya istaqarra. Istaqarra sama kain sama-sama artinya ada ya. Cuma bedanya kalau kain itu kan isim fa'il jadi disimpal. Kalau istaqarra fil madi, kalau kita takdirkan pakai istaqarra ntar ngirapnya susah lagi kayak gitu. Ya kan kalau Zaidun istaqarra fil baiti ngirapnya ribet kan? Zaid mubtada istaqarra fil madi fa'il kembali kepada Zaid fil baiti baru jar majrur kayak gitu. Paham, Bu? Paham. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan, Bu ya. Afwan. Tayyib. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat. Aduh, ini gimana caranya? Ini ya. Kok nggak ada ininya? Ntar kita tampilkan lagi itu yang tadi. Kitabnya kita tampilkan lagi. Afwan. Taib. Ya, muncul lagi kitabnya. Taib. Sekarang lanjut halaman yang ke-7 ya. Qala Syafi'i rahimallahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Ya, taib. Mungkin sekarang ikhwan lagi yang baca ya. Taib, ikhwan, di sini ada Abu Hanan Zaid ya. Kita aktifkan dulu. Abu Hanan Zaid. Ya, ahlan Abu Hanan. Ahlan, Bik. Baik, antum udah siap baca? Bisa baca. Tapi udah belajar i'rab belum sebelumnya? Ya, udah belajar i'rab belum sebelumnya? Baik ya. Baik, enggak apa-apa ya baca, enggak apa-apa. Ayo, namanya juga belajar kan? Ayo baca bismillah. Qala Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhi suratal lakafathum. Baik. Tarjim. Ayo terjemahin dulu. Berkata Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, semoga Allah merahmatinya, sekiranya Allah menurunkan hujah. Ma itu artinya tidak ya. Lau itu kalaulah. Ya. Kalaulah Allah menurunkan. Tidak, ada tidaknya. Ini kan maknya artinya tidak. Allah tidak menurunkan hujah atas apa khalqihi atas makhluknya. Atas makhluknya kecuali dengan surat ini. Niscaya lakafatum. Lakafatum, niscaya itu cukup bagi mereka. Cukup bagi mereka. Ya, jadi maksudnya kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, maksudnya tidak menurunkan surat,
Kecuali ya atas hambanya, kecuali surat ini niscaya itu akan mencukupi mereka. Ya saking agungnya makna dari surat Al-Asr. Tapi ini bukan tempatnya menjelaskan fawaid seperti ini. Kita langsung i'rab aja. Silakan. Ayo, qala Syafi'i. Qala Syafi'i qala fi'lun madi mabniun 'alal fathi. Alal mumtaz. Alal fathi betul. Fa'ilun marfu'un wa alamatu marfu'un dhammah. Ya. Terus rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala, rahimahu. Kalau alam Ustaz belum tahu. Rahimahu kan ini rahima fil madi yang nyambung sama domir ha ya maf'ul bi. Jadi rahimah itu fi'lun madin mabni 'alal fathi. Rahimah. Ya. Hu-nya ini fa'il ya Ustaz? Bukan. Oh, bukan. Fa'ilnya Allah. Oh ya, rahimahu. Oh, hu-nya kita ya apa hu-nya maf'ul bi. Maf'ul bi ya. Jadi kita katakan rahimah fi'lun madin mabni 'alal fathi wal ha'u dhamirun muttasilun mabni 'alal dhammi fi mahalli raf'in fa'iluhu begitu. Afwan, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi afwan. Kemudian Allahu fa'il marfu'un wa alamatun ta'ala. Allahu lafzul jalalati fa'ilun marfu'un. Ta'ala tadi udah ya? Ta'ala itu apa namanya? Fi'il? Fi'il, aduh, apa Ustaz? Ta'ala itu fi'il madhi ya. Ta'ala fi'ilun madin mabni 'ala fathin muqaddarin 'ala alifi. Kemudian fa'ilnya? Fa'ilnya kemana fa'ilnya? Fa'ilnya siapa yang maha tinggi? Ya, ahsan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu 'ala Allah. Kayak gitu kalau mau panjang ya. Baik, lau ma anzalallah. Lau ma belum tahu Ustaz. Lau itu kan harfu syartin ya. Oh, harfu syartin. Syarat ya, huruf syarat. Iya. Kemudian ma belum tahu Ustaz. Ma itu nafiyah kan tidak artinya. Nafiyah. Benar. Nah. Anzala itu fi'il madi. Ahsan ya, anzala fi'il madi. Kemudian Allahu fa'il. Aywa, mumtaz ya, lafzul jalalah fa'il. Terus hujjatan maf'ul bih. Ahsan ya, betul. Hujjah maf'ul bih. Terus ala harfun jar. Ya, khalqihi. Apa Ustaz? Kan ada ala. Kalau ada ala, udah pasti setelahnya majrur. Isman majrurun. Majrurun bi ala. Wa alamatu jarihi kasratun. Baik. Terus haknya sebagai apa haknya? Kan khalqihi itu. Dhamirun muttasilun. Mabniun ala. Mabni ya? Al-kasri. Ya, ini al-kasri. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi kayak gitu. Terus illa lupa Ustaz. Illa tuh namanya adatul istisna atau huruful istisna'i ya. Illa ya. Hadhihi suratal. Hadhihi jadi apa? Kalau ada illa tuh setelahnya jadi apa namanya? Kan ilah itu huruf istisna ya, atau adatul istisna. Maka setelah ilah namanya mustasna. Dan mustasna itu kalau kalimatnya sempurna positif, ini kalimatnya tidak sempurna negatif ya. Di sini hadih itu mustasna mansub ya, karena dilihat dari as-surata. Kan as-surah badal dari hadih kan. Maka kita katakan, nah kalau hadih ini, antum tahu nggak cara ngirab panjangnya kayak gimana? Belum tahu Ustaz. Jadi kalau ada kalimat hadih itu sebenarnya ngirabnya, sebetulnya hadih itu yang isim syarat itu mazihinya doang. Haknya namanya harfu tambih dia, huruf tambih. Tambih itu kayak huruf untuk mendapatkan perhatian dari orang. Jadi kita katakan illa adatul istisna, ha harfu tambihin, zihi ismi syaratin, mabni alal kasri fi mahalli nasbin mustasna. Kayak gitu. Itu cara ngirab panjangnya. Nah, as-surata berarti jadi apa? Hadis surata badal. Ahsan, setiap ada isim syarah, kemudian diikuti dengan isim yang mu'arraf bi al, ada alnya, maka dia pasti jadi badalnya dari isim syarah tersebut. Maka as-surata badalun min hadhihi. Ahsan. Badalun min hadhihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Laka fathum. La-nya itu apa ya Ustaz? Lam taukid. Lam taukid. Kafatsu belum tahu. Kemudian
Kafat itu kan fi'il madhi ya, kafa. Kafa ya. Kafa yakfi. Kafa itu fi'il madhi min al-fathi wa taw alamatu ta'nisi. Terus kafat sum fi'il madhi, hum ini apa ya? Apa jadi apa? Fa'il. Kalau fa'il berarti kita nerjemahinnya mereka cukup. Kan bukan. Ini kan mencukupi mereka. Berarti mereka sebagai maf'ul bi. Justru pertanyaannya apa yang mencukupi mereka? Oh iya Ustaz Afwan. Jadi fa'ilnya justru ke as-surah ya. Surah itu ya. Ya. Jadi wa fa'ilu dhamir mustatirun fi jawazan takdiruhu hiya ta'udu 'ala surah. Nah, baru hum kita katakan sebagai maf'ul bi. Tapi ingat ya, kalau hum itu cara ngirabnya ada dua. Yang pertama, cara mudahnya kita bilang wahum dhamirun muttasilun min sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi. Atau yang lebih detail dan yang lebih hati-hati ngirabnya, hum itu kan sebenarnya yang dhamir cuma haknya doang. Mimnya itu namanya alamatul jam'i. Jadi kita katakan wal ha'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal mimu alamatul jam'i. Kayak gitu. Itu cara i'rab detailnya. Baik. Ada pertanyaan? Karena belum ada Ustaz. Baik, jazakallahu khairan ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini kan ada di fitur chat ya. Silakan, Anda kasih waktu 1 menit untuk mengirimkan pertanyaan, nanti langsung Anda jawab insyaallah taala. Silakan, bagi yang ingin bertanya langsung kirim via chat ya. Insyaallah Anda akan jawab. Anda kasih waktu 1 menit untuk mengirim pertanyaan di chat ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan Anda kirim via chat ya, biar nyampe ke semuanya. Ustaz tuh tadi yang di halaman awal-awal, ya Pak. Coba didetailkan maksudnya apa? Yang khobar itu isinya beralif lam. Oh ya, Mumtaz ya. Tadi kan dikatakan di yang pertama, nih ada pertanyaan dari Galaxy Grand Prime namanya. Ini belum dinamain kayaknya nih. Kan yang pertama tuh ada al-ula, apa tadi? Coba lihat lagi apa namanya kitabnya. Kita geser. Sebentar. Ini ya. Ini maksudnya ya. Al-ula al-ilmu. Kan kita pernah belajar kalau mubtada itu harus ma'rifat, ya. Adapun khobar hukum asalnya nakirah, ya. Hukum asalnya nakirah. Tapi khobar boleh ma'rifat selama dia nggak berubah jadi na'at atau tidak berubah menjadi badal. Nah, ketika kita mengatakan al-ula al-ilmu, lihat. Apakah al-ilmu di sini bisa menjadi na'at bagi al-ula? Nggak bisa. Ya. Yang pertama adalah ilmu. Kan al-ilmu nggak bisa jadi na'atnya al-ula. Begitupun bisakah al-ilmu berubah menjadi badal? Nggak bisa. Maka dalam kondisi seperti ini boleh menjadi khobarnya. Tapi kalau misalnya kalimatnya haza ya. Kalau setelah haza isimnya ma'rifat, itu udah pasti berubah jadi badal. Ya. Tapi kalau dalam kasus al-ula al-ilmu tidak berubah jadi na'at, tidak pula berubah menjadi badal. Jadi itu ya pertanyaan yang pertama. Jadi khobar itu boleh ma'rifat, ya. Yang penting dia tidak berubah menjadi na'at atau dia berubah menjadi badal. Nah, kita lihat lagi pertanyaan yang selanjutnya. Kalau ada huruf badal, tidak mesti harus ada mabdulnya ya, Ustaz. Mabdul atau mudah ya. Harus ya, kalau ada badal pasti ada yang digantikan. Misalnya tadi kan ila hadhihi surata, ya ini jelas bahwasanya as-surata adalah badalnya, kemudian mubdalnya adalah hadhihi. Setiap tawabi itu pasti ada yang diikutinya. Artinya kalau misalnya na'at pasti ada man'utnya,
ma'tuf pasti ada ma'tuf alainya, taukid ada muakkadnya, badal pasti ada mubdalnya, ya. Meskipun kalau ketika kita ngi'rab, ya tidak perlu disebut ini mabdul. Kan dengan kita mengatakan tadi misalnya illa hadhihi surata, kita katakan as-surata badalun min hadihi. Dengan kita mengatakan min hadi udah jelas bahwa hadi adalah mubdalnya. Jadi seperti itu. Nah, Ustaz tolong diulang kembali i'rab lafi khusrin ya. Ya. Jadi kan kalimatnya innal insana lafi khusrin. Kan inna butuh kepada isim dan khobar. Isimnya udah ada al-insana. Khobarnya adalah khobar ghairu mufrad. Jadi yang jadi khobar bukan hanya lafi saja, bukannya khusrin saja, tapi lafi khusrin ini semuanya jadi khobar. Maka kita katakan al-jaru wal majruru muta'alliqani bimahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khobaru inna, ya. Itu cara i'rabnya. Sebetulnya ini kan ada juga yang minta panduan i'rab. Panduan i'rab itu ada di buku Ilmu Nahwu untuk Pemula ya, terutama di cetakan yang ketiga ya. Itu silakan dilihat di buku Ilmu Nahwu untuk Pemula cetakan ketiga sudah dijelaskan cara mengi'rab ya. Bagaimana cara kita mengi'rab isim yang dhahir, kemudian bagaimana cara mengi'rab dhamir, bagaimana cara mengi'rab ya yang dhahir, kemudian yang dhahirnya yang lafzi atau yang muqaddarah, itu semuanya udah ada di buku Ilmu Nahwu untuk Pemula cetakan ketiga ya. Itu ada di bab yang terakhir ya. Itu silakan dibaca di sana. Nah, yang terakhir Ustaz, itu ada isim syarat lau. Apakah harus selalu ada isim jawabnya? Nah, kan dalam kalimat itu lakafathum itu sebagai jawabannya. Jadi sebetulnya kalau kita mau detailkan, lakafathum itu sebagai jawab dari syarat lau di situ ya. Lau ma anzalallahu ini kan syaratnya. Jawabannya adalah lakafathum ya. Jadi lakafathum itu adalah jawaban dari syarat lau ma anzalallahu hujjatan ya, seperti itu. Nah, dhamir hum kembali ke ladina. Mungkin ini hum pada lakafathum ya. Kalau yang dimaksud dengan hum pada lakafathum, maka ini baliknya ke khalqihi ya, makhluknya. Ya. Nah, Ustaz tolong diulang i'rab hadihi. Ya. Tadi mungkin yang dimaksud ila hadhihi surat ya. Jadi kita katakan ha harfu tambihi ya. Wadhihi ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli nasbin mustasna. Itu ya i'rabnya. Ustaz, bagaimana cara mengartikan ini dari Rafi ya? Cara mengartikan ke bahasa Indonesia agar hasil terjemahannya tidak kaku. Ya, kalau untuk kemampuan menerjemahkan itu memang harus sering-sering. Jadi, kalau dulu aneh ketika belajar itu, biasanya aneh suka menerjemahkan satu kitab secara penuh, yang udah ada terjemahannya. Jadi, aneh terjemahin sendiri, ya, tanpa melihat buku terjemahan. Kalau udah selesai, baru aneh bandingkan. Nanti kita lihat, ya, seberapa jauh kita dari cara penerjemahan yang baik. Jadi, memang supaya kita menerjemahkan itu tidak kaku, ya mau nggak mau harus sering-sering menerjemahkan ya. Kalau ini dulu suka nerjemahin kutip-kutip kecil yang udah ada terjemahannya, ane beli kitab terjemahannya, lalu ane terjemahin sendiri, setelah itu ane bandingkan apakah hasil terjemahan kita udah sesuai dengan standar atau belum. Nah, ini ada usulan dari Wulan ya, Ummu Hudzaifah. Pembelajarannya sangat bermanfaat. Apakah bisa ke depannya ada kelas Zoom mulai dari pemula seperti saya? Ya, memang. Jadi tujuan dari kelas ini adalah untuk mencoba seberapa efektif pembelajaran dengan Zoom. Karena dulu sebetulnya kita udah sering pakai namanya Fuse ya, aplikasi Fuse. Cuma kelemahannya aplikasi Fuse itu sangat berat sehingga seringkali ketika muhadharah seperti ini suka mati di jalan. Tapi ini alhamdulillah dengan Zoom ini Masya Allah sangat ringan dan Ane bisa nulis langsung di layar, peserta pun bisa langsung melihat tulisan Ane. Insya Allah mungkin dalam pekan-pekan ini, ya mumpung pada liburan qadarullah wabah koran di mana-mana, daripada kita pusing mikirin wabah ini, ya bisa kita isi dengan hal yang bermanfaat. Ane ada rencana buka kelas Zoom setiap hari insya Allah ta'ala. Nah, Ummu Maryam bertanya, Ustadz yang keempat, as-sabru 'alal adha fihi, dhamir fihi kembali ke mana? Nah, kita lihat lagi ya, lihat lagi kitabnya. Itu kan kita lagi membahas tentang wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah ilmu. Ya, jadi semuanya kembali kepada ilmu ya. Kan yang pertama adalah ilmu.
kemudian mengamalkannya, kan maksudnya di sini adalah mengamalkan ilmu. Ad-dawatu ilaihi, ya, berdakwah kepadanya itu berdakwah kepada ilmu. Kemudian asal alal adafi, sama sabar atas adanya cobaan padanya itu pada ilmu, ya, seperti itu. Jadi bersabar mengamalkan dan mendakwahkan, itu kembalinya ke situ. Nah, dari Abu Umar ya, Ustaz, bolehkah isim ma'rifat setelah isim isyarah diilah sebagai ataf bayan? Ya, boleh. Ya, jadi memang beberapa orang ada yang lebih suka mengatakan badal itu sebagai ataf bayan, ya. Meskipun ya kalau Anis sih lebih suka mengatakan itu adalah badal karena ya untuk memudahkan pemula. Jadi membedakan mana yang badal, mana yang ataf, sehingga Ani bedakan seperti itu. Tapi sah-sah aja kalau kita ingin mengatakan sebagai ataf bayan. Nah, nggak masalah. Bu Nurul, ini apa pertanyaan ini yang belum dijelaskan? Terlewat ya? Apa ya? Coba Anda lihat. Oh, ini ada Ummu Uwais ya. Kapan menggunakan kainun, kapan istaqarra? Oh, ini terserah. Itu suka-suka kita. Jadi mau kita katakan Zaidun kainun fil baiti atau Zaidun istaqarra fil baiti, ini suka-suka aja ya. Jadi tidak ada ketentuannya. Terserah aja mau yang mana. Ya, berarti tinggal Bu Nurul ya. Ini maksudnya apa? Bu Nurul bertanya, Ustaz, apa belum dijelaskan kata kain bentuk kata apa? Di isim fa'il ya. Isim fa'il dari kata kana ya. Kana jadinya kainun ya, seperti itu. Bu Dika bertanya apa beda badal dan ataf bayan? Ya sebetulnya ini hanya istilah saja. Nah, kalau Anda pribadi membedakan antara itu. Maksudnya kalau Anda nggak pernah mengajarkan ataf bayan kepada pemula. Pokoknya ini ataf, ini badal ya, gitu ya. Ustaz, bagaimana kelanjutan program setelah binar? Sudah adakah pengganti program untuk Alfiyah? Ya, ada rencana untuk binar, kita nggak langsung ke Alfiyah, tapi mungkin praktek baca kitab. Ada rencana, kalau nggak kitab akidah, kitab fikih. Pokoknya intinya praktek baca kitab lah, insyaallah ta'ala. Apakah pelajaran akan diadakan setiap hari sampai menyelesaikan kitab? Mungkin kalau ini untuk uji coba saja, ya, karena terus terang Anda masih mempelajari fitur-fiturnya, termasuk tadi Anda masih nyari ini catnya di mana, kemudian kalau dibolak-balik HP-nya seperti apa, kemudian di awal-awal kan ternyata ada opsi di mana Anda bisa mematikan mic semua peserta dan peserta sama sekali nggak bisa menyalakan mic-nya. Ya, alhamdulillah percobaan ini Anda anggap berhasil, jadi insya Allah pekan depan Anda akan mengeluarkan beberapa program, karena terus terang selama beberapa hari ini Anda nggak kemana-mana, mengurung diri, yang mengisolasi diri, yang mentaati perintah ulil amri. Makanya daripada ya di rumah nggak ada kerjaan, mungkin ya insya Allah pekan depan kita buka kelas-kelas intensif semacam ini. Mungkin nanti tunggu aja, insya Allah besok ya, Ahad atau Senin Anda akan infokan bagaimana cara mendaftar atau bergabung ke program seperti ini. Baik. Ya mungkin kita sudahi dulu, karena ini sudah lewat 15 menit ya. Jazakumullah khairal jazaa atas partisipasi antum semua. Kabarnya bisa didapatkan di Facebook Anda ya. Jadi antum di Facebook cari aja Khairul Umam ya. facebook.com/KHAIRUL_umam. Di situ atau di Instagramnya bisa, atau di fanpage-nya bisa. Pokoknya cari aja di Instagram dan Facebook akun resmi dari Yayasan Bisa ya. Mungkin demikian. Jazakumullah khairal jazaa, barakallahu fikum. Terima kasih atas partisipasi antum. Ini sangat bermanfaat bagi Ane untuk membiasakan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik, bagi yang mungkin mau ulang-ulang, ini insya Allah ada rekamannya ya. Nanti mungkin rekamannya Anda akan share di Facebook Anda ya, atau di fanpage bisa. Ya, ila liqa.